presentasi selanjutnya yaitu pembuatan pupuk kompos, dan kami persilakan kepada tim transisi SMP Negeri 2 Jayapura yang akan presentasikan. Silakan ke depan. Selamat siang. Perkenalan, saya Zara Alfirubiah dan saya bersama teman saya Desrita Karunisa Santi. Kami berdua akan menjelaskan proyek apa sih yang kita kerjakan di presisi. Proyek yang kami kerjakan adalah pembuatan pupuk dari kulit kayu. Alasan utama saya dan tim saya untuk membuat pupuk dari kulit kayu adalah karena waktu kami pergi ke ACI, kami melihat banyak sekali kulit-kulit kayu yang dibuang dan dimanfaatkan lagi. Jadi kami tertarik untuk mengangkat dan membuat pupuk dari kulit kayu. Tujuan proyek kami menggunakan bahan yang tidak dipakai atau reuse. Dan kami juga belajar membuat pupuk dan memberi pupuk tanaman yang ada di rumah dan mendapatkan uang tambahan dari pembuatan pupuk tersebut. Integrasi mata pelajaran yang ada dalam pembuatan pupuk ini kami terusnya IPA karena kami belajar untuk mencampurkan zat-zat untuk membuat pupuk, dan tentu juga IPS karena kami belajar ekonomi, dan matematika tentunya karena kami belajar menghitung komposisi, menghitung kalkul, dan menghitung kerugian yang akan kami dapat saat membuat pupuk. Bahan yang kami beli untuk membuat pupuk tersebut, yang pertama kotoran babi 50 kg yang berharga 100.000, cairan M21 100.000, kapur setengah kilogram 60.000, cairan M4 55.000, jerami 100.000, gula merah 1 kg 55.000, kasa kain 1 meter 25. Kita waktu itu sudah beli bahannya, tapi kita tidak tahu posisinya. Jadi kita bilang kepada guru, sebenarnya guru bagaimana kita sudah beli bahan banyak, cuman kita belum tahu posisinya. Jadi guru memberikan akses buat kita pergi ke Koya Barat, ke Dinas Pertanian. Jadi kita pergi ke Balai Penyuluhan Pertanian PBB di Koya Barat. Sesampainya di sana kita di Dinas Pertanian, kita harus melanjutkan perjalanan untuk pergi ke rumahnya Pak Poniran menggunakan mobil tersebut ramai-ramai bersama teman-teman. Dan ini juga pengalaman yang sangat baru buat saya karena saya bisa pergi bersama teman-teman menggunakan mobil tersebut, dan kita bisa mendapatkan pengalaman baru yang sangat menyenangkan karena kita bisa menikmati menggunakan mobil tersebut. Tapi ada mobil yang disediakan dari sekolah, cuma kita memang berinisiatif untuk naik mobil tersebut karena ditawari. Setelah sampai di balai itu kita melanjutkan perjalanan menggunakan mobil sekitar 15 atau 10 menit. Nah, sesampainya di rumahnya Pak Poniran, kita lanjut diajak buat ke halaman belakang untuk Pak Poniran menjelaskan cara membuatnya dan komposisi pembuatan pupuk tersebut. Jadi pembuatan sedang menjelaskan alat dan bahannya dan komposisinya dan cara pembuatannya, dan setelah itu pembuatan langsung menyuruh kita untuk praktek membuat pupuk di situ, dan kita jadi tahu cara membuatnya. Jadi kita setelah itu bisa membuat di situ. Setelah kita belajar membuat pupuk dan mengetahui komposisinya, kita kembali ke TRS Poniran, dan Poniran menjelaskan apa saja yang kita ingin tanya. Kita tanya pertanyaan-pertanyaan seperti komposisi yang lebih jelasnya, dan cara berapa lama sih hasilnya bisa jadi untuk kita pamerkan nanti. Setelah dari Koya Barat, kita lanjutkan kembali lagi untuk kembali ke sekolah untuk
ini membagi kita dalam 3 tim, 3 kelompok. Saya berada di kelompok 1. Nah, ini anggota-anggota tim saya dan akan dijelaskan oleh teman saya di sini. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proyek kami yaitu dari kelompok 1. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu pertama Azara, kedua Deswita, ketiga Valentin, dan keempat Ruth. Berikut pembuatan organik dari ampas kayu dan hijauan. Pertama, bahan yang dibutuhkan yaitu ampas kulit kayu, M4, M21, gula merah, daun lantoro, kapur dolomit. Dan alat yang dibutuhkan yaitu sarung tangan, timbangan, karung, dan ember. Lalu yang kedua, langkah-langkah pembuatan pupuk organik dari ampas kulit kayu. Pertama, letakkan kulit kayu dalam karung, lalu isi air 500 ml air ke dalam sebuah ember, lalu tambahkan 2 tutup botol M4 dan M21, lalu dicampurkan. Lalu potong-potong 1 buah gula merah menjadi kecil-kecil, lalu masukkan ke dalam ember. Setelah semua bahan sudah dimasukkan ke dalam ember, campurkan semua bahan. Lalu isi semua bahan ke dalam karung yang berisi ampas kulit kayu, lalu campurkan semua bahan. Setelah selesai, tutup karung tersebut, lalu ikat dengan karet, kemudian diaduk seminggu sekali. Berikutnya, langkah-langkah pembuatan pupuk organik dari hijauan. Pertama, timbang daun lantoro, timbang kapur, masukkan daun lantoro ke dalam karung, lalu tuangkan cairan M21 dan M4 1 tutup botol. Campurkan semua bahan, lalu masukkan lagi kapur dolomit 200 gram, lalu tuangkan cairan M21 dan M4 untuk kedua kalinya sebanyak 1 tutup botol M4 dan M21. Bolongi karung dengan peniti agar pupuk tersebut tidak lembab, lalu diaduk seminggu sekali. Ini hasil sementara dari pupuk organik dari kayu dan hasil sementara pupuk organik dari daun lantoro atau petai Cina. Masih ada siswa. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasih, pada siang hari ini saya akan presentasikan PowerPoint kami. Pembuatan pupuk organik padat dari kohe. Bahan yang dibutuhkan M4 3 tutup botol, M21 3 tutup botol, gula merah 1 buah. Yang keempat kapur dolomit 1 kilo, yang kelima kohe 30 kilo. Alat yang dibutuhkan yang pertama sarung tangan, yang kedua timbangan, yang ketiga ember, dan yang keempat gelas dan terpal. Langkah-langkah pembuatan pupuk organik padat dari kohe. Yang pertama, kohe ditimbang sebanyak 30 kilo dan diletakkan di atas terpal. Yang kedua, 1 kilo kapur dolomit dihamburkan di atas kohe. Campurkan gula merah sebanyak 1 buah, 3 tutup botol cairan M4 dan 3 tutup botol M21 dan 500 ml air ke dalam ember kecil yang selanjutnya dibersihkan di atas kohe. Campurkan di atas, diaduk sehingga merata. Karung bagian bawah ditusuk dengan penitip agar ada sirkulasi udara dan pupuk tersebut tidak lembab. Seminggu sekali pupuk tersebut diaduk. Dan yang bisa dilihat Bapak Ibu dan teman, di sini adalah hari ke-21 pupuk organik kohe. Hasil sementara pupuk organik kohe yang ada di depan kami. Iya. Dia pelihara kambing. Iya. Sapi kayak gitu. Kambing aja. Kambing aja. Iya. Berapa produksi koinnya? Kamu tanya-tanya nggak? Tidak ya. Iya. Oh. Kali-kali dikasih kesempatan tanya-tanya ya.
Siapa? Ayam. Ayam. Wah, ini kalau saya dekat ya saya bawa pulang. Nah, kalau terbang Jakarta, wah, nanti dipikir bawa paket apa? Dipikir kopi. Dibuka, wah. Oke ya. Luar biasa. Ini berapa? Kami di kelompok ini ada 5 anggota. Terus pembagian tugasnya gimana? Gimana? Kan berlima. Ini tadi Oh, kan ada berenam Pak. oh benar. Ya. Pembagian tugasnya gimana? Pembagian tugasnya saya dengan teman saya yang ke yang nomor 2 kita yang timbang, namanya Fauzan. Ya, bagian timbang pupuk, timbang kohe ini. Nah, Terus Yusuf sama Euro yang bagian pencampuran pupuknya dengan M4 dan M21 sama gula merahnya. Novita sama Johan itu di bagian pengadukan pupuknya. bagian yang lain lagi, Baiknya kami semua. Saya. Oh gitu ya. Jadi masing-masing punya tugas. Iya. Oh iya. Masing-masing berarti dengan tugas itu masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Apa pengalaman? Pengalaman saya di saat kemarin membuat pupuk kompos adalah hal pertama saya membuat pupuk dan belajar cara membuat pupuk, juga mempelajari bahan-bahan dari komponen pupuk kompos, dan juga kami dapat pengalaman yang sangat-sangat seru karena dapat belajar dan senang-senang bersama guru dan Belajar dengan senang-senang, belajar dengan senang-senang. Iya ya. Kamu mau cerita? Mas sampaikan. Buka-buka kok. Pengalaman saya kami kerjakan kemarin membantu membuat PowerPoint dan pupuk, membantu mengedit video yang kita buat pupuk itu Pak. Kamu Pupuk dapat keterampilan bikin video dari siapa? sendiri Pak. Belajar sendiri? Iya. Terima kasih. Aku Naomi baru diaduk-aduk mie rata. Baru diaduk Berapa lama kamu ngadu? 3 kali. 3 kali ya? Jadi setiap minggu sekali atau 1 kali? 3 kali? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali? Luar biasa. Di hari ini kami ada buat pupuk cair dari kohe yang kami buat. Ini salah satu pupuk yang udah jadi. Satu pupuknya lagi sekitar 1 bulan baru bisa jadi. Dan Ya cerita aja lah. Dan kami buat ini menggunakan bahan-bahan yaitu gula merah, air, sekam, kohe, dan E4 dan M21. Air dan air setengah. Pertama-tama kita mengisi air setengah ember, terus kita tambahkan setengah gula merah, dan kita tambahkan 1 tutup botol EM4 dan EM21. Terus kita nggak pakai kapur, kita beda dengan kue padat. Kami membuat kue cair menggunakan air yang lumayan banyak biar kuenya bisa cair seperti ini. Dan juga kue ini yang kami buat sangatlah bagus karena bisa membuat tanaman tumbuh subur, dan juga sangatlah bagus juga buat tanaman-tanaman yang bisa dibilang rusak atau bagus, bisa menggunakan pupuk cair.
PM21 struktur botol dan kotoran sekam dan kohe. Apa itu kohe? Kotoran hewan. Kohe itu kotoran hewan. Ternyata akronim Bapak. Tepuk tangan dulu dong. Ini ada istilah baru. Dalam mempromosikan itu sudah dicoba apa belum? Coba. Kami belum coba karena kami masih bereksperimen dengan salah satu kue yang kami tunggu 1 bulan. Kalau kue yang dulu kami belum gunakan karena kami masih lumayan agak tunggu untuk mingguan yang kami akan eksperimen nanti sekalian dengan yang 1 bulan. Oh, jadi kalau itu penjelasannya menurut siapa itu jadi pupuk organik cair itu bisa bermanfaat bla bla bla, ya kan? Nah, kalau setelah kamu coba, kami membuktikan bahwa bla bla bla. Berarti lanjut dong. Iya Bapak, masih 6 bulan ke depan Bapak. Ini masih berproses. Iya nggak sih dan teman-teman? Iya masih berproses.